perbuatan keji, perbuatan yang diingkari oleh Allah. Karena apa? Ketika orang sholat itu kan dia tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh tidur dan seterusnya kan, bergerak saja dibatasi. Nah, maka kalau mengetahui hakikat dari sholat itu, kalau begitu di luar sholat juga harusnya begini. Apa bedanya? Nah, hanya saja kalau di luar sholat itu kan boleh sambil makan, sambil berbicara, tetapi tetap menjaga batas-batas aturan Allah. Nah, inilah hakikat dari sholat itu. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena di dalam ayat lain itu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jangan engkau mendekati sholat, artinya melaksanakan sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Maka otomatis sholat sudah mencegah dari perbuatan mabuk itu sendiri. Syaratnya mau sholat aja tidak boleh mabuk. Nah, ini jadi innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Rahasia dilarangnya khamr dan maisir, judi dan minuman keras, karena dua hal tadi itu menjadikan pelakunya itu bermusuhan. Al-adawah wal baghdha, benci membenci, disawang ngene wis arep ngapakne gitu. Padahal yang melihat tuh nggak niat buruk, hanya dilihat saja sudah emosi. Nah, ini adalah pengaruh minuman keras. Bahkan ya ya dalam salah satu keterangan, kita belum tahu ini. Jadi ada orang kedatangan seorang perempuan bawa anak kecil, kemudian dia disuruh berzina dengan orang itu, tidak mau karena dia menjaga kesolehannya. Kemudian digoda oleh setan, suruh minum khamr. Ini khamr ini lebih ringan ini dosanya dibanding berzina. Khamr itu kan hanya memberi madhar kepada diriku sendiri. Kalau berzina kan berbahaya bagi orang lain. Nanti kalau punya anak gimana? Minumlah khamr. Setelah minum akhirnya akalnya tidak sehat kan? Akhirnya tidak bisa menguasai akalnya, timbullah perzinaan. Habis berzina mikir, waduh, itu anaknya melihat gimana nih? Anaknya dibunuh. Kemudian wanita yang dizina juga dibunuh, takut menuntut. Inilah akibat dari minuman keras, membunuh orang lain sampai 2, bahkan berbuat zina. Jadi memang al-khamru ra'sul khoti'atin. Jadi kepalanya hal yang buruk itu ya khamr itu. Karena berasal dari khamr itulah seseorang perbuatannya menjadi jahat karena tidak bisa menguasai akal. Kadzalika al-madhkuru, kaya mengkono mau kang tinutur kuwi mau, yadribu dadekake, yubayinu mertelaake sapa Allah Gusti Allah al-amsala ing pira-pira contoh. Alladzina ta wong akeh, lilladzina kedue wong akeh istajabu kang ngijabahi sapa alladzin li rabbihim kedue pangerane alladzin ajabuhu bitta'ah, jadi menerima perintah Tuhan, perintah Allah itu dengan ketaatan. Al-husna utawi akibat sing bagus, al-jannatu tegese swarga. Memang yang dijanjikan Allah itu tidak diberikan sekarang.
Itulah yang bikin orang kadang-kadang malas. Tetapi yakinlah bahwa itu pasti ada. Walladzina lan utahe wong akeh lam yastajibu kang ora ngijabahi sapa alladzin lahu kedue rabbihim wa hum utahe alladzin iku al kufaru wong kang kafir lau anna lahum lamun setuhune iku tetep kedue alladzin ma utahe barang bil ardi kang tetep ing dalem bumi jami'an hale sekabehane wa mislauna sepadane ma'ahu sartane man laftadau yakti apa jenenge ora bisa nebus bisa apa wong akeh bihi kelawan minal adzabi saking siksane Gusti Allah. Nek wong ora manut, ora nampa perintah Gusti Allah dengan ketaatan, ya semua yang dia miliki bahkan isi bumi semuanya untuk menebus dosanya atau menebus supaya dia bebas dari siksa tidak ada, tidak mampu, tidak bisa. Siksa itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Ada juga di Al-Quran itu bunyi atau ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana manusia di akhirat itu mau menebus atau bahkan pengen kembali ke dunia, lau annalana karrotang, seandainya kami dibalikkan ke dunia, pasti kami akan melakukan kebaikan, pasti kami akan menjadi orang-orang beriman dan seterusnya. Ya itu setelah mengetahui penyesalan di akhirat nanti. Padahal dunia ini berjalan, kemudian nanti akhirnya adalah akhirat, tidak bisa muter lagi. Ya dunia ini ya sekali ini. Mau percaya atau tidak, mau berbuat apapun silahkan. Fa anta majziyun. Kalian perbuatlah apa yang kalian mau, niscaya kalian akan dibalas. Boleh saja itu kan, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Ini sabda Rasulullah SAW. Hiduplah semaumu, berarti fa anta majziyun, kalian akan dibalas, kamu akan dibalas atas perbuatanmu. Ulaika utai mengkono wong sing ora ngijabahi perintah Gusti Allah kelawan takwa, kelawan ketaatan, lahum iku tetep kedue ulaika suul hisabi utai hisab kang elek. Wa huwa utawi suul hisab iku al muakhadzatu bikulli ma amiluhu. Jadi pengambilan atau pelaksanaan hukuman disebabkan apa yang telah diperbuat. Su'ul hisab yang baik. La yufaru minhu syai'un, tidak diampuni sedikit pun. Karena minta ampun itu ya di dunia ini. Maka mitra bersada, apabila kita melakukan kesalahan, maka kita minta maaf. Apabila kita kesalahannya kepada Allah, maka mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kula getun, kula kapok, kula nyuwun ngapura Gusti. Nah gitu. Wa ma'wahum lan utawi panggonan netepe ulaika iku jahannamun, neraka jahannam. Wa bisalan ala banget almihadu, lan ala banget apa jahannam iku almihadu nggon alfirasu. Jadi nggon lungguh,
Firos itu ya amben dipan gitu. Apa hiya jahannam. Jadi jahanam itu adalah panggonan menetap yang paling buruk. Itu yang mengatakan adalah Allah sendiri. Mitra Persada, hakikat kehidupan ini adalah ujian. Hakikat ini adalah ujian. Jadi manusia manakala mendapatkan ujian, baik itu ujian yang berupa menyenangkan atau tidak menyenangkan, dia mampu bersabar, maka lulus dia. Tetapi kalau tidak bersabar, ya dosa. Mendapat ujian buruk, tidak bersabar, dosa. Mendapat ujian baik, tidak bersabar, misalnya hartanya melimpah, kemudian beli wanita ini, beli itu, namanya nggak sabar kan? Itu juga sama, tidak sabar dalam kenikmatan, tidak sabar dalam kelapangan. Maka Kanjeng Nabi itu dulu pernah bersabda, ajaban lil mu'min. Jadi orang beriman itu menakjubkan, mengherankan. Kenapa? Kalau dia ditimpa hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Semua itu, baik bersyukur maupun bersabar, akan mendatangkan pahala. Itulah yang menakjubkan. Adanya hanya pada orang beriman, pada orang Islam ini. Berbuat baik mendapat pahala, sabar mendapatkan sesuatu yang tidak disukai juga mendapatkan pahala. Nah, ini tadi itu ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan di surga, ya wajahnya sumringah, terhadap orang tidak cemberut, kemudian orangnya itu loman, ya. Loman itu ya loman dalam hal hati, bersikap pemurah, ya, lapang dada, loman dalam harta, dia ya tidak cedil banget. Nah, ini adalah tampang atau profil penduduk surga. Tampang atau profil wajah-wajah penduduk surga. Buat apa kita terhadap orang lain merengut? Nanti kita suatu saat kan butuh kepada orang lain, butuh sama orang lain. Nah, kalau kita sama orang lain selalu tidak baik begitu, mana ada orang yang peduli dengan kita, mana ada orang yang senang pada kita. Padahal kuncinya adalah senang. Makanya kalau mendapatkan ujian harus bersabar, mendapatkan kesenangan juga harus bersabar. Pokoknya hidup ini seperti air yang mengalir, tidak usah dipikir terlalu banyak yang menyebabkan kita pusing, tapi juga tidak dibiarkan begitu saja. Jadi mengalir, ya dipikir tetapi ya biasa saja. Apalagi urusan terkena atau tidak terkena, kita ini hidup ini ya seperti air saja. Mau terkenal atau tidak ya tetap biasa saja. Sebagai orang beriman ya biasa saja gitu. Nah, inilah insya Allah kalau menerima yang seperti itu, dipuji orang dia tidak tambah bagaimana, dicela orang dia tidak tambah begini. Jadi nggak tambah bingung, nggak tambah susah kalau dicela orang. Kalau dipuji orang juga tidak akan bangga. Apa wong iki Gusti Allah nitipin ning aku dipacaki.
Wong-wong ngelem aku ajane ngelem Gusti Allah. Aku hanya dititipi oleh Gusti Allah. Nah, gitu. Ya, seperti itulah sikap orang baik, sikap orang calon penduduk surga. Mudah-mudahan mitra persada kita bersama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kita lakukan dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas itulah kuncinya amal yang diterima oleh Allah. Melaksanakan sholat juga lakukan dengan keikhlasan. Nah, ini kalau saya biasanya kalau di musola itu ya ada kipasnya itu enak sholat itu. Tapi kalau kipasnya enggak muter gitu, waduh, sumuk. Akhirnya sholatnya kan enggak begitu tenang gitu. Nah, ini supaya enak ya dipenuhi di apa namanya ya, supaya sholatnya menyenangkan, bagaimana ditata, apa namanya, sajadahnya wangi, pakainya bagus, bersih, waktunya cukup gitu. Kalau waktunya nggak cukup, sudah mau kodok, mau habis, kan buru-buru, akhirnya ndak ikhlas. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.